Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Septianti, NPM 100-102-18-063, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan laporan kuliah kerja lapangan tentang prosedur pengambilan produk pengadilan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya merupakan pengadilan bagi orang yang beragama Islam dan sudah diatur pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Peradilan agama memiliki tugas untuk melaksanakan kehakiman bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang merupakan menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara peringkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Visi dan misi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, visinya yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang agung. Misinya yang pertama, menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Yang kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Adapun produk dan layanan Pengadilan Agama di Kota Tasikmalaya, yang pertama, putusan adalah sebuah pernyataan dari hakim yang diucapkan pada saat persidangan dan dituangkan ke dalam tulisan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang bersangkutan. Dalam bahasa Belanda disebut vonis dan dalam bahasa Arab disebut al-qad. Yang kedua, penetapan, yaitu putusan yang berisi diktum, penegasan, penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Adapun layanannya yaitu perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah, infak, wakaf, hibah, wasiat, zakat, dan sedekah. Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh Bapak Isep Rijal Muharram dan Wakil Ketua Ibu Ratu Ayu Rahmi. Selanjutnya adalah SOP pengambilan produk pengadilan, yaitu berupa akta cerai, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Syarat pengambilan akta cerai dan salinan putusan atau penetapan, yang pertama, menyerahkan atau menyebutkan nomor perkara yang dimaksud. Yang kedua, memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan fotokopinya. Membayar penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP berdasarkan PP nomor 5 tahun 2009 tanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut, yaitu akta cerai Rp 20.000 sudah termasuk salinan putusan atau penetapan. Yang kedua, salinan putusan Rp 500 per lembar. Yang ketiga, salinan penetapan Rp 500 per lembar. Adapun pelaksanaan hasil kegiatan yaitu ringkasan pekerjaan. Selama menjalani kegiatan KKL di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, penulis membantu pekerjaan di bagian kesekretariatan, kepaniteraan, meja 3, dan pengarsipan serta mengikuti alur persidangan, yakni membantu bagian kepegawaian berupa absensi pegawai, bendahara pengeluaran, membuat akta cerai, membuat surat tugas, pengarsipan berkas, dan membantu pekerjaan lain. Selanjutnya adalah hubungan internal. Hubungan internal yang dijalin di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya antara karyawan sangat baik, mulai dari birokrasi, komunikasi, kerjasama, serta rasa persaudaraan antara sesama karyawan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terbilang sangat baik. Bahkan komunikasi dengan mahasiswa KKL juga bagus, sama sekali tidak ada senioritas dan saling membantu antar satu sama lain. Hubungan internal adalah hubungan yang terjadi antara pihak instansi dan pihak luar, baik dengan perusahaan lainnya atau dengan masyarakat. Selama menjalin kegiatan KKL, penulis lebih banyak menjalin kegiatan bersama di kesekretariatan dan menjalin kegiatan di dalam kantor. Adapun tanggung jawab dan kerja.
Selama penulis melaksanakan kegiatan KKL di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, penulis diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kerja mulai dari bagian kesekretariatan, dari melaksanakan pengecekan absensi pegawai, pengecekan NIP pegawai, jurnal, laporan keuangan barang, inventaris Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, lalu membuat surat tugas dinas pegawai, membuat kwitansi pembayaran surat tugas dinas, lalu di bagian kepanitraan membuat akta cerai, scan berkas putus perkara, pengarsipan berkas putus perkara, lalu memasukkan data pihak berperkara ke SIPP seperti data bukti-bukti, identitas kuasa hukum, dan lain-lain. Standar kerja di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, semua karyawan dan peserta KKL datang pukul 8.00 dan mulai pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab. Istirahat pukul 12.00 sampai 13.00 dan dilanjutkan kembali jam 13.00 sampai 16.30. Selanjutnya adalah kondisi kerja. Tempat kerja divisi perencanaan strategis berada di lantai 3. Dengan kondisi COVID-19 ini, penetapan meja kerja yang satu dengan lainnya sudah berjarak dan setiap orang yang berada di ruangan tersebut diharuskan memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Perangkat kerja, tersedia perangkat komputer di setiap meja kerja, alat tulis kantor, dan terdapat smart TV yang dapat digunakan ketika ada seminar online, serta tersedia mesin yang digunakan untuk kebutuhan seperti scan, fotokopi, dan print. Kondisi kerjanya yaitu memiliki temperatur yang sejuk karena tersedia AC dan memiliki penerangan yang cukup karena terdapat jendela di sekeliling ruangan sehingga cahaya matahari membantu penerangan di ruangan. Kesimpulan dari laporan kerja lapangan ini adalah berdasarkan apa yang penulis lihat bahwa prosedur pengambilan produk pengadilan berupa akta cerai memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, menyerahkan atau menyebutkan nomor perkara yang dimaksud. Yang kedua, memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan fotokopinya. Yang ketiga, membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP akta cerai Rp 20.000 sudah termasuk salinan putusan atau penetapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.